Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas hari ini dengan penuh tanggung jawab. Sebelum begini memberikan penjelasan hari ini, ada baiknya kita dengan berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anakku semuanya, hari ini begini akan menjelaskan tema 5, subtema 2, tema 5, subtema 3, PB-nya PB4. Ya, PB-nya PB4. Pada materi hari ini yang akan kita bahas itu adalah bahasa Indonesia dan PPKN. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita dapat mengetahui penyebab terjadinya banjir, apa yang menyebabkan terjadinya banjir, dan apa yang akan kita lakukan apabila terjadinya banjir. Sudah itu kita dapat mengidentifikasi suku-suku atau asal-asal daerah teman yang ada di sekitar rumah kalian masing-masing. Karena dengan keberagaman yang ada, kita bisa saling menghormati dan saling menghargai. Oke anak-anakku semuanya, kita masuk ke mata pelajarannya, yaitu bahasa Indonesia. Kita ketahui sekarang ini adalah musim penghujan, ya. Musim penghujan, kadang paginya panas, tahu-tahu siangnya hujan lebat, kadang seharian pernah hujan, dari pagi sampai besoknya masih hujan. Nah itu kalau curah hujannya cukup intensitas curah hujannya sangat tinggi, maka akan menyebabkan terjadinya banjir. Nah penyebab terjadinya banjir itu bisa dikarenakan yang pertama, ya, jadi penyebab terjadinya banjir itu yang pertama karena intensitas curah hujan yang tinggi, ya, intensitas curah hujannya yang tinggi. Yang kedua itu karena lingkungannya yang kotor. Nah, jadi lingkungan yang kotor itu bisa juga menyebabkan banjir. Misalnya sampah yang berserakan, buang sampah sembarangan. Kadang kita buang sampah seenaknya aja. Tidak usah jauh-jauh, di sekolah aja. Kalau kalian sekolah, kadang kalian sudah tahu ada kotak sampah, kalian buang di selokan. Itu kan menyebabkan banjir. Nah, jadi penyebab banjir itu sebenarnya pertama pengaruh alam juga, yang pasti pengaruh alam, yaitu intensitas curah hujannya yang tinggi. Yang kedua karena ulah manusia. Ya, bagaimana manusia membuang sampah sembarangan, tidak melestarikan atau menjaga lingkungan yang ada di sekitar tempat. Nah, banjir intensitas ini, ya, walaupun mau pengaruh alam, karena disebabkan oleh manusia, itu sebenarnya bisa kita atasi. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara mengatasinya. Misalnya dengan cara reboisasi atau penghijauan. Yang kedua, dengan cara membersihkan lingkungan. Yang paling mudah, membersihkan lingkungan, ya. Nah, membersihkan lingkungan. Yang ketiga apalagi? Yang ketiga yaitu dengan cara membuat serapan air. Boleh membuat serapan air. Nah, ya. Jadi banyak caranya membuat serapan air, reboisasi, membersihkan lingkungan, membuat serapan air. Jadi banjir itu walaupun oleh ulah manusia, tapi bisa diatasi apabila manusianya bersama-sama bersatu dalam menjaga lingkungan kebersihan. Ya. Nah, sekarang kita lihat sekarang kita lihat ke bukunya, ya. Di bukunya halaman 125. Nah, di sini lihat gambarnya, akhirnya banjir. Ya enggak? Ya kan? Di sini banjir. Nah, ya, nanti coba kalian buat peta konsep bagaimana peta konsep peta konsep tentang mengatasi dan penyebab terjadinya banjir, ya. Jadi kalian buat peta konsep bebas, mau dibentuk seperti mau dibentuk bunga-bunga juga boleh. Jadi dibuat peta konsep penyebab dan cara menanggulangi banjir. Ya, saya gini, aku sini ya. Digambar ya, dibuat misalnya di sini. Kalian buat seperti ini. Banjir. Nanti kalian buat seperti ini. Corak-corak seperti ini. Di sini penyebab banjir. Satu apa, dua apa, tiga apa, empat apa. Di sini nanti
buat lagi seperti ini. Nah, cara mencegahnya, ya. Nah, jadi dibuat kayak bentuk di gambar-gambar, dikecil-kecil kayak gitu ya. Nah, dibuat peta konsepnya. Nah, ini ya, cara mencegahnya. 1 apa, 2 apa, 3 apa, ya. Nah, itu tugas kalian membuat peta konsep ya. Terserah mau di buku latihan classroom boleh, mau di kertas lembar juga boleh, tapi nanti dinecis ya. Nah, dibuat peta konsep. Jadi banjir, kita membicarakan tentang banjir. Banjir itu ada penyebabnya dan ada cara mencegahnya. Nah, itu adalah tugasnya, yaitu membuat peta konsep tentang masalah banjir. Oke ya, saya. Nah, sekarang kita belajar lagi. Nah, akhirnya sekarang kita buka halaman 128. Nah, banjir itu, kita semua sebelum ke halaman 128, banjir itu bisa menyebabkan beberapa penyakit. Jadi alam itu ya, kerusakan alam itu bisa menyebabkan beberapa penyakit. Yang pertama muntaber, ya, itu muntaber, muntah dan berak-berak, itu namanya muntaber. Sudah itu kita sakit perut, suka sakit perut. Kenapa? Karena instalasi airnya kurang bagus, karena kan banjir tadi. Sudah itu penyakit kulit, karena bekas banjir. Jadi banjir itu bisa menimbulkan penyakit bagi manusia. Nah, di sini anak-anak semuanya di halaman 128. Di sini Anton ini tidak masuk sekolah. Nah, karena barangkali ya, Anton ini tidak masuk sekolah karena di daerahnya banjir. Akhirnya dia tidak bisa masuk sekolah karena hujan atau hujannya turun dengan lebat. Akhirnya dia tidak masuk sekolah. Karena dia tidak masuk sekolah, karena kita menghargai dan kita tahu teman kita sakit, ya, teman kita sakit itu, akhirnya kita menjenguklah teman kita, ya, Itu adalah rasa persatuan. Kenapa? Karena dalam satu kelas itu adalah satu kesatuan, semuanya teman. Jadi apabila ada yang sakit, juga kita juga ikut sakit. Nah, jadi kita akhirnya menjenguk teman-temannya di sini, menjenguk. Nah, menjenguk ya, teman-temannya menjenguk Anton. Nah, teman-teman itu pasti tidak hanya satu yang menjenguk, ya enggak? Iya. Pasti ada teman-teman kalian itu ada beberapa atau 5 orang, paling tidak 5 orang datang ke rumah temannya, datang menjenguk. Nah, di antara teman-teman kalian itu pasti sukunya berbeda-beda. Ya, sukunya berbeda-beda. Walaupun kita berbeda-beda, tetap kita berteman. Tetap kita menghargai dia, karena kita diajarkan seperti itu, harus saling menghormati, saling menghargai. Nah, akhirnya datanglah teman-teman ini menjenguk, nanyakan segala macam. Kedatangan kita itu membuat semangat bagi si Anton. Oh, berarti teman-teman saya ini sayang sama saya. Nah, sekarang ya, tugasnya, kan teman-teman Anton kan berbeda-beda suku bangsa tuh, ada yang ini, orang tuanya pun berbeda-beda, ya enggak? Nah, sekarang tugas kalian ya hanya mencari 5 teman saja, 5 teman, mau teman sekelas yang kalian dekat boleh, mau teman di tetangga boleh, terserah kalian ya, jadi 5 temannya. Nah, kalian isi di sini nama teman, tempat lahirnya di mana, dia lahirnya di mana, asal ayahnya di mana, asal ibunya di mana, ya. Nah, kalian 5 teman aja, 5 teman kalian cari. Dengan kalian ketahui, kalian bisa mengerti, oh berarti teman saya ini dari suku ini, berarti teman saya ini sukunya dari ini, dari ini. Ya. Bahwa kita ini kaya akan suku bangsa, kaya akan keberagaman, kaya akan budaya-budaya yang berbeda-beda setiap sukunya. Nah, jadi kalian cari di sini ya. Dengan begitu kita bisa saling menghargai, tambah saling menyayangi teman kita. Nah, ya, kita bisa mempelajari karyanya. Kita juga bisa tahu makanan khasnya apa, minuman khasnya apa, ya. Nah, jadi kita tahu asal teman. Jadi kalian cari 5 teman, kalian tuliskan namanya, tempat lahirnya di mana, bukan tanggal lahir ya, lahirnya tempat dia lahir di mana, asal ayahnya di mana, asal ibunya di mana. 5 orang aja, ya. Nah, jadi itu tugas untuk PKN-nya, ya. Apa tujuannya begini, memberikan kalian tugas seperti ini supaya kalian tahu suku bangsa teman kalian. Jadi jangan teman akrab atau teman bermain kalian. Jadi jangan cuma sekedar main aja, tapi kalian tidak tahu suku bangsanya apa. Jadi Bu, gimana ini? Tanya, boleh wawancara, boleh ke tempat kawan. Misalnya siapa? Adi,
aku mau ini nih dapat tugas dari guru saya di sekolah, boleh nggak aku tanya? Tanya apa? Nah misalnya saya itu. Nah namanya Adi, kau lahir ini tempat lahirmu di mana Adi? Yes, ya. Jadi kalian mewawancarai teman-teman kalian, ya. Kalau dibuat-buat pasti buat-buat kan, yo teman bermain aja, teman bermain. Kalau misalnya bukan nggak boleh bertemu, telepon lah, iya dah, telepon. Adi ini tugas dari ini, Budi ini, nah, yo aku pengen tahu nanya, nah, boleh. Jadi diwawancarai temannya. Jadi dengan kita tahu, oh kawan kita ini rupanya suku Batak, jadi wajar kalau dia ngomongnya agak keras. Oke, oh kawan kita ini suku Jawa, wajar ngomongnya. Ya kalian tak kedengeran. Nah ya, jadi kita bisa saling menghargai dengan kita tahu suku bangsa ke teman-teman kita bisa saling menghargai, saling menghormati, dan saling mempelajari setiap suku bangsa yang ada di teman-teman kita ini. Paham ya anak-anak semuanya ya? Oke, itu aja materi dari begini. Semoga bermanfaat, kalian bisa mengerti dan bisa paham apa materi yang diberikan ya. Gua akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.